kilo lagi. Oke. Pelan-pelan, Nek. Iya, bawel. Awas jembatan. Sip. Yuhu. Bukit Tinggi masih jauh. 2 jam lagi. Ah, lo lihat yang bener dong lo. Betul, masa nggak percaya? 2 jam lagi. Bos, di kiri ke kanan. Kanan. Lapor nih. Selamat siang. Selamat siang. Udah ada yang masuk. Oh, baru Anda yang masuk? Loh, itu? Dia baru saja lewat. Kelihatannya kurang pengalaman. Oh, makasih. Yuk. Ayo cepat, Om. Sip. Hai. Hai, Aduh, selamat datang. terima kasih. Selamat Halo, datang. ya. Makasih ya. Selamat ya. Selamat datang Bu sini di Kota Padang, di kota tercinta. Terima kasih. Anda panitia rally di sini? Betul. Perkenalkan, ini Poppy, salah satu sponsor dari Bank Poppy. Sentral Selamat Dagang. datang. Terima kasih. Mati gua. Masa bodoh. Lapor nih. Cepet, Bob. Yo. Cepet. 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 Oke. Lompat. Ya. Woi. Jangan, woi. Rengsek lo. Ya. Ya elah pakai kelewatan. Ya jatuh lagi. Ayo naik ah. Oke, go. Baik, jalan untuk kamu juga joget serpong kok. Oh, mana tiga? Lihat mesinnya ya. Yo, dari tadi mogok kamu mogok aja. Kancang pelati deh. Nah, Jong, masihnya nggak ada. Mesin di belakang. Ah, saya ada mindahan. Sekolah, masih nado. Oli nado. Kenapa nggak diganti? Piti nado yuang. Lu mata duitan aja. Nah, uang cuma tepiti yang. Dari tadi dengan janjian di bawah toko, toko juga nang. Dah. Woi, jangan kata-kata ya karajuang. Ada yang karajuang dari tadi. Kantu yang. Dorong aja ya. Yo. Capek lah seketek. Lambi nang. Pegangan lo. Oke.
Sukses ya sayang. Kiri. Sorry. Iya. Anggun, lakelah sakete. Iya, Kek. Hati-hati ya. Iya. Jalan apa tidak bisa lambe? Kurang aja. Foto baru dicuci. Ya Allah. Onde mandi, iko yola sansai bana. Kurang aja. Anak kalai rawang. Alah laki, dia tuh nggak sengaja. Sudah. Lakelah. Tadi dorong otoyo kada jo. Bilo katiboko. Lalatia dan. Dorong no ya. Dorong ini le. Ada lalatia. Gua kan udah capek nih. Wang gadang badan sana yang. Kepada Saudara Rian bersama navigatornya, Saudara Bobby, dipersilakan naik ke atas stage untuk menerima kalungan bunga dari Bapak Gubernur, Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara hadirin semuanya.
Yang saya muliakan, akhirnya kita telah sampai pada acara yang kita nantikan bersama. Pada acara penutupan rally kita kali ini, yang mengambil lokasi di Sumatera Barat, dengan ini kami sampaikan banyak terima kasih, khususnya para peserta dan pemenang rally kali ini. Melalui kesempatan ini pula, saya harapkan partisipasi kepada semua masyarakat dalam rangka mengembangkan pariwisata di daerah kita ini, khususnya Sumatera Barat. Melalui akar budaya ini, saya mengharapkan supaya masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih mencintai daerah asalnya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Mudah-mudahan hal ini akan membuat kalian semakin maju untuk meningkatkan prestasi. Demikianlah sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan kata sambutan. Dan hadirin yang berbahagia, kita akan sampai pada puncak acara, yaitu penyerahan trofi kejuaraan pada pemenang yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Azwar Anas, didampingi oleh Ibu Cindy Kumoro, wakil dari Kumoro Enterprise, sponsor utama dalam rally wisata ini. Kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Azwar Anas, kami persilakan untuk berkenan menyampaikan hadiahnya. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah penyerahan hadiah uang yang akan disampaikan secara simbolis oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basridurin, didampingi oleh Ibu Poppy Farida, wakil dari Bank Sentral Dagang. Bapak boleh tahu, kira-kira motivasi apa yang mendorong perusahaan Anda ikut serta berpartisipasi di dalam sebagai sponsor dalam wisata rally ini? Pertama, karena temanya Pak, pariwisata. Yang mana kita tahu pariwisata adalah salah satu sumber dari devisa negara yang cukup penting. Sebagai anak muda, saya merasa perlu mengenal tanah air ini. Antara lain dengan mengadakan acara-acara seperti ini, yang mana bisa menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap negeri ini, Pak. Asik ya? Capek ya, Rian? Kita lihat ini yuk. Rian, ini bagus nggak? Kamu pilih aja yang bagus. Pilih dong aku. Yang ini bagus nih, Bo. Bisa. Lucu ya? Ini beli yang merah, Pak. Atau ini, gelang bahar. Gue suka gelang. Kamu tunggu sini deh kalau capek ya. Aku beli kerupuk jange. Yuk, Pop. Oke. Jangan kemana-mana. Yan duluan, Yan. Jangan lama-lama.
Bobby panggilin Rian dong, suruh bantu aku bawa ini. Oke deh, jangan kemana-mana ya. Iya. Tunggu di sini. Tapi jangan lama-lama. Yo. Kemana lagi nih bocah? Anggun, Oh, hai. apa kabar? Baik. Hai. Mau beli apa? Beli tambang. Buat apa kamu beli tambang segala? Susul mereka aja yuk. Oke. Yuk. Bobby. Loh, Riannya mana? Anusin, nggak ada. Mungkin lagi beli rokok di sana. Susulin deh. Susulin kemana? Tuh, itu dia. Buset. Yong, anjali berusia rancak tuh Yong. Yong, biarlah awak kalah ready. Pokoknya awak happy. Pak Yong, awak tadi merenang. Oke, kalau lo menang, lo gendong gue. Tapi kalau gue kalah, lo tetap gendong gue. Oke? Oke deh. Oke, 1, 2, 3. Yuk. Mau dibantu? Yuk. Dingin sekali ya. Bob titip Rian. Kenapa? Takut disambar orang? Bob, kalau dia disambar orang sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia nyambar orang kan bisa berabe urusannya. Emangnya burung tukang sambar? Oke, gimana saudara-saudara? Sudah siap? Sudah. Gimana beres semua? Oke, jangan khawatir. Semua sudah beres. Yang tidak datang cuma satu. Siapa? Dia, Dia siapa? Anggun. Oh, cewek yang cakep itu. Itu satu kampus kok sama saya. Anak Fakultas Hukum. Kalau nggak salah dia baru tahun pertama. Oh ya? Sal, Oi, kenapa sih dia nggak bisa datang? biasa. Dijaga buldognya. Dia akan gadis pingitan. Namanya aja Anggun, anggota Ragunan. Ya pantas dong dijagain bulldognya. Yuk, kita berangkat. Yuk. Pesawat boarding jam berapa? Jam 3. Berapa Hati-hati jalan ya, ya? Bob. Jangan lama-lama ya, Yuk. Rian. Sampai ketemu di Jakarta. Dah. 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 Sah, nanti balik lagi ya. Dah. Oke, Ren. Kita ke rumah Bulldog. Siap, Bos. Ayo. Turun, Mat. Yup. Ada Anggun. Pak. Ada Anggun. Bicara sama Wak. Ya bicara sama siapa lagi, Pak? Kalau masuk ke rumah orang, ucapkan salam. Jangan masuk dulu sebelum mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Anggun, Pak? Nah, begitu. Ada. Silakan masuk. Wak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam terus dari tadi. Masuklah. Pintu tidak ditutup. Maju, maju, maju.
Misi. Ya, ada apa? Duduk. Saya Rian, pemenang rally. Saya tahu. Semua orang tahu. Tapi biarpun begitu, belum tentu semua orang suka. Maksud saya, Anggun. Anggun? Iya, ada. Ada. Anggun? Ya, kakek. Anggun, ambilkan minum. Iya, kek. Silahkan. Makasih. Anggun, ambilkan rokok. Ini ada, Pak. Saya tidak suka disogok dengan rokok. Maaf. Rokok sendiri adalah yang paling nikmat di dunia. Ambil rokok. Iya, kek. Rokoknya, kek. Terus, apa lagi, kek? Kacang. Nih. Mau kacang? Hah? Kenyang, kek. Ngomong-ngomong itu foto siapa, kek? Yang pakai baju kerajaan? Hah? Yang mana? Yang itu. Oh, itu. Kita jalan yuk. Yang ini, ya. Foto kenang-kenangan kakek di waktu masih muda dulu. Gagah kan? Wah, gagal sekali, kek. Lihat corak dan motifnya. Tidak sembarangan orang berhak memakai pakaian adat seperti itu. Kenapa, kek? Hanya para bangsawan istana yang berhak memakainya. Oh, kalau gitu kakek turunan bangsawan dong. Oh, bukan. Tapi kakek mendapat gelar kehormatan dan bergelar Datuk Raja di Langit. Dan tidak sembarang orang bisa mendapat gelar seperti itu. Nah, kalau yang ini foto siapa, kek? Ini? Ya. Foto nenek moyang kakek kira-kira 8 generasi yang lalu. Wah, hebat sekali ya, kek. Tukang fotonya siapa ya? Kok sudah ada tukang foto sih? Ah. Waduh, pada ngilang. Kecolongan. Bobby mana? Lagi cari sate Padang di ujung sana. Kapan balik ke Jakarta? Menunggu jadwal dari Pelni. Bobby bilang harus menunggu kapal dari Sibolga yang menuju ke Jakarta. Sudah tidak betah tinggal di Padang? Betah kok. Maklum, di sini kan tidak seramai di Jakarta. Dan ceweknya juga cantik-cantik ya di sana. Silakan. Makasih. Makasih. Bukan begitu. Sudah seminggu aku meninggalkan pekerjaanku di Jakarta. Kalau tidak, jangankan sebulan, setahun juga aku betah tinggal di sini. Kalau perlu selamanya. Kenapa begitu? Banyak yang membuat aku betah tinggal di sini. Alamnya yang indah, masyarakatnya yang ramah, makanannya enak-enak. Terus, apa lagi? Pokoknya ada sesuatu yang membuat aku betah tinggal di sini. Ya apa dong? Itu rahasia perusahaan.
pakai rahasia segala. Nanti kamu juga tahu. Tirai jendela kamarnya nampak menjenguk di rimbun cemara, ingin gambar nyata, namun hanya mimpi yang datang. Sebuah cermin yang diam, seolah di kenangan lama, dari yang pernah ada juga yang tak dikenalnya, dari yang pernah ada juga yang tak dikenalnya, seperti datang membuka luka. Karena dia bukan tirai jendela kamarnya, nampak bulan menjenguk di rimbun cemara, ingin gambar nyata, namun hanya mimpi yang datang. Lalu dia menatap sebuah cermin yang diam, seolah seribu wajah di kenangan lama, dari yang pernah ada juga yang tak dikenalnya, seperti datang membuka luka. Jauh di balik dinding diingatnya nama kekasih, namun lelaki hanyalah lelaki, bagai cerita bagai cerita Bagus ya? Halo. Halo. Hai. Senang sekali kalian datang. Oh iya, aku dengar kamu jadi juara rally di Padang. Mau tahu aja. Selamat ya. Kamu juga ikut? Iya dong. Happy dong. Begitu deh. Ayo ikut nyanyi. Ayo sana. Yuk. Ikut. Ayo. Lalu dia menatap sebuah cermin yang diam, seolah seribu wajah di kenangan lama, dari yang pernah ada juga yang tak dikenalnya, seperti datang membuka luka. Jauh di balik dinding diingatnya nama kekasih, namun lelaki hanyalah lelaki, bagai cerita lama. Jauh di balik dinding diingatnya nama kekasih, namun lelaki hanyalah lelaki, bagai cerita lama. Bagai cerita lama. Bagai cerita lama. Hei,
Ada. Gimana tuh, Wak? Maaf, Pak. Remnya lapeh. Apa jangan marah. Iko, Pak, ada surat, Pak. Kalau Bapak membalas surat ini, tolong cantumkan kode posnya demi memudahkan penyampaian surat. Karena surat ini tidak ada kode posnya, Pak. Kenapa harus bilang pada Ambo? Bilang sama si pengirim. Dia yang harus menulis kode posnya, bukan Ambo. Hah? Suka-suka apa lah. Pak. Hah? Kaki apa tinggal tuh? Kurang aja. Anggun yang cantik, kenapa surat saya tidak pernah kamu balas? Apakah surat-surat itu harus melewati badan sensor dulu? Oh ya, menurut informasi yang saya dapat, kamu sebetulnya tinggal di Jakarta. Apa betul? Kalau memang betul, kasih tahu dong di mana, agar saya dapat mengobati rindu ini. Kali ini saya tidak panjang-panjang menulisnya, sebab takut dibaca kakekmu, nanti jadi berapi. Sekian dulu, salam buat buldogmu, si kakek Datuk, Rian. Siti? 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 Aduh apa? Sarupa orang kebakaran janggut. Cilako, Cilako. Itu, pemuda itu, Buayo, Buayo. Permisi, Pak. Lihat Pak Rian. Tuh di lantai 5. Makasih. Woi, Rian! Turun sebentar. Apa? Sini, berita penting. Oke, kau tunggu di Alimak, nanti aku turun. Sip. Udah kerjakan, aku yakin bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya? Baik, Pak. Tumben lo kemari. Ada apa? Kamu dipanggil bos. Bos besar, bos kecil. Kalau bos kecil nanti, malam minggu. Sekarang? Rencana tahun depan. Masa besok? Ada apa ya? Tujuannya cuma paling 2. Dimarahin kalau nggak naik gaji. Yuk. Rian, silakan duduk. Usaha kita bisa macet. Coba kamu pergi lagi ke bank itu. Jangan hari ini, tapi besok. Usahakan sampai tembus. Ya, kita belum perlu dananya sekarang. Hanya untuk jaga-jaga. Rian, kamu adalah orang yang sangat aku percaya. Terserah bagaimana caranya. Aku yakin kamu pasti bisa. Oh, selamat siang, Pak. Selamat siang. Santai-santai Iya, saja, iya, Pak. Ya. Begini, Pak Rian. Ya. Jaminan yang Bapak berikan akan kami proses. Tapi yang ini tidak mungkin. Karena harus dicek di PPN setempat. Paling lama, lusa kami beri kabar. Bisa dan tidaknya. Ya, tapi saya yakin Bapak akan membantu saya. Ya, saya tunggu saja, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Riannya kemana? Dia nggak bisa datang. Di proyek lagi banyak kerjaan. Alasan. Udahlah. Semoga proyek Anda lancar. Mudah-mudahan.
Antum memang nggak bisa dipercaya. Sabar Cindy, mungkin jalanan macet. Macet jangan jadi alasan, ini kan Jakarta. Jalanan mana yang nggak macet? Khawatir amat sih, sebentar lagi juga datang kok. Kamu dibayar berapa sih sama Rian, Bob? Bisanya cuma belain dia terus. Mestinya bela aku dong. Yang bayar dia kan bapakku. Kalau aku bilang dia nggak kerja tahu. Iya, sorry, tapi jangan sewot begitu dong. Suka-suka aku deh, mau sewot kek, mau apa kek. Kami baru saja menyelesaikan angkat kredit, Pak. Ini berkasnya. Terima kasih. Ya sudah. Iya. Kapan Bapak perlu? Dananya sudah kami siapkan. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, sore. Hari ini aku sibuk berat. Udah lama nunggu ya? Hah? Sin? Ada apa, Bob? Loh, kepada diam ada apa sih, Sin? Tanya pada dirimu sendiri ada apa. Seenaknya kamu nyuruh aku nunggu-nunggu di sini. Aku minta kamu yang jemput, bukan Bobby. Kalau kamu nggak bersedia jemput, bilang dong. Loh, aku nggak janji. Aku bilang aku sibuk. Oke, aku minta maaf. Cindy, aku minta maaf. Oke, aku maafkan. Tapi kalau aku harus nunggu lagi di proyek ini, jadi barang pajangan, jadi bahan cuci mata untuk buru-buru di sini, kamu nggak berpikir aku jadi bahan tertawaan mereka? Oh, aku nggak maksud begitu. Aku pergi juga untuk suatu pekerjaan. Kamu tahu kan siapa yang punya proyek ini? Bosmu? Aku anaknya, seenaknya kamu suruh aku nunggu-nunggu. Hebat betul, kamu pikir kamu apa? Aku harap kamu jangan sangkut pautkan urusan ini dengan jabatan bapakmu. Kenapa? Terus terang kamu nggak punya arti apa-apa di mata bapakku. Kamu nggak bisa kerja. Semua yang kamu dapatkan di sini, pangkat, jabatan, fasilitas, semuanya. Karena perjuanganku pada bapakku. Pasti kamu ingkari itu. Aku tidak menyangka kamu akan berpikir picik. Supaya kamu tahu, aku kerja di sini karena otakku, karena kepandaianku, bukan karena kamu. Mari kita buktikan semua ini bukan karena kepandaianmu, bukan karena otakmu. Karena perjuanganku pada bapakku. Pesanannya, Pak. Oh. Silahkan. Makasih. Mari. Aku kan sudah bilang, nggak mau dijemput kamu lagi. Dari tadi aku sudah bilang, aku datang sini bukan untuk menjemputmu, tapi untuk menyelesaikan persoalan kita. Persoalan kita? Ada apa di antara kita? Seenaknya kamu bilang persoalan kita. Apa sih hubungan antara kamu dan aku? Baik,
Kalau kamu menganggap tidak ada hubungan apa-apa di antara kita, aku lebih senang. Aku bisa bebas. Tidak, Rian. Kamu nggak bisa bebas seenak kamu. Karena nanti dalam kerja pun aku akan ikut menentukan posisi kamu. Yang memberi kerja aku, bapakmu, bukan kamu. Sekarang kamu mau kemana? Buat apa kamu tanya? Terserah aku. Aku sudah bilang kamu nggak bisa bebas seenaknya. Mobil ini punya bapakku, bukan punya kamu. Nanti aku kembalikan di kantor. Aku perintahkan sekarang di sini, mengerti kamu? Ini baru permulaan, Rian. Memangnya kamu kuliah di sana juga? Enggak. Cuma kebetulan ada urusan sedikit. Oh. Kamu kok kelihatannya tegang sekali. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya mau ke airport jemput nenek dan kakek saya. Kamu mau kemana? Ke tempat kerja. Oh iya, kita berlainan arah. Kalau begitu, di depan lampu merah sana, biar aku turun di sana saja. Aku bisa naik taksi. Oh jangan, nggak apa-apa. Saya belum telat kok. Biar saya antar. Terima kasih. Mari saya bantu, Bu. Kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat jalan, Pak. Kakek! Kakek! Kek! Hei, Anggun! Anggun! Hinda. Nah Hinda niona itu doh. Ayolah Bu, tenang saja, jangan kampungan. Ayolah. Janlai. Alah. Ambo menunggu sek lah siko. Tenang saja, indah apa-apa, ayolah. Tidak usahlah, baik kau basah, Wak. Duh, tenang. Ayolah, jangan kampungan lah. Ayolah, Nek. Ayo, yo. Yo. Nah, basahkan selingan kita tidak bawa pakaian pengganti. Nanti kita beli di toko. Kakek.
lihat nih. Jadi orang muda. Ganteng kan? Nenek mau ke disco. Onde mande. Di mana si Anggun? Anggun, sebentar. Anggun. Ya, sebentar. Pegang dulu ya, Nek. Lihat nih. Bagus ya, Kek? Cantik Bagus ya, sekali. Nek? Santai, yo. Biar Anggun pakai ini aja ya, Kek? Iya. Capek ya? Capek. Asik. Asik, Nek. Tadi kita dari sana loh, Kek. Iya. Iya. Apa itu? Oh, karaoke. Nek, karaoke. Nek. Aduh. Mari kita ke sana. Sudahlah, Kek. Ayolah, ya, Nek. Sudah jam bara ini. Coba saja. Kurang aja. Segala pakai buruk mah. Siabana, kan tui. Kita ke lantai atas ya, Nek? Yo. Kek, tunggu, Kek. Sudah penuh, Bu. Kek, kakek. Ya, kakek, tunggu. Sebelah sini, Nek. Pak, turun dulu, Pak. Istri saya ketinggalan, Pak. Naik dulu, Pak, baru turun. Onde mandi. Bagaimana ini, Pak? Iya, nanti turun lagi. Bagaimana? Kakek itu nggak mau tunggu. Kakek juga nggak sabaran, Nek. Aduh, Mana sih, mana sih kakek? Lewat sini deh, Nek. Nah, kemana istri saya? Bilang kan? Duh, kemana, duh? Kakek! Namanya
Namanya Datuk Rajo di Langit, tolong panggilkan ya, Pak. Baik, ditunggu di sini saja Iya, ya. di sini. Sekarang ya, Pak. Baik. Sekarang, Pak. Anggun, Aduh, Nak Rian. Kakek Datuk Kenapa? hilang. Nih, pasti di mana? Tolong carikan Nak Rian. Ada, masih di sekitar sini, kakek. Kalau gitu kamu antar nenek pulang. Biar aku cari kakek. Tapi kakek tidak tahu alamat. Aku tahu. Dan sedikit agak manja. Cepat, Nak Iya, Rian. Nek. Iya. Apabila dapat menemukannya, dimohon sudi mengantarkannya ke ruang information. Ditunggu istrinya. Kami ulangi, telah hilang seorang laki-laki bernama Datuk Rajo di Langit. Usia sekitar 60 tahun. Ciri-ciri, badan tinggi besar dan agak gagah. Oi, Murah Siti. dalam senyum, penuh kasih sayang Kamu, dan Siti. sedikit agak manja. Kepada para pengunjung, apabila dapat menemukannya, dimohon sudi mengantarkannya ke ruang Nek. information. Nenek. Ditunggu istrinya. Terima kasih. Nah, ini orangnya. Aduh, woi kok. Oh, ada apa ini, Pak? Kurang ajar. Jangan lari. Oi! Sengaja, Wak. Pak, stop, Pak! Ini salah Pak. Pak, sudah Pak. Ini kakek saya. Ini kakek saya. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Aduh. Onde mande. Dasar muda. Buayo. Kamu pernah bilang aku bulldog. Apa maksudnya bulldog? Mobil kakek bulldog kan? Alasan saja. Memangnya aku tidak tahu. Bulldog itu kan anjing penjaga. Loh, memangnya kakek penjaga bukan? Dia itu cucuku. Jelas aku berkewajiban menjaganya. Bulldog dong. Bukan, Buayo. Kakek nih. Kembalinya si anak hilang. Kalian ini bagaimana? Masa aku tinggal sendirian? Untung ada si sopir taksi. Kalau tidak, mana bisa aku pulang? Untung ada yang ngantar. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Nak Rian. Singgahlah dulu. Sudah malam. Tidak baik malam-malam bertamu ke rumah orang. Aduh, apa melambe? Kamu masuk nak mengerti? Hah? Cindy itu anakku satu-satunya. Aku ndak suka anakku kau remehkan. Hanya untuk menjemputnya di kampus, kau ndak bisa. Kau suruh orang lain. Dia ingin kau yang menjemputnya, bukan orang lain. Rian, dia itu suka sekali sama kamu loh. Dalam rally yang lalu, dia minta aku jadi sponsor utama. Karena dia tahu rally itu hobimu. Tadi sini bilang, kamu datang ke kampus dan kamu kembalikan kunci mobil. Aku tidak mengerti. Bagaimana kau bisa bersikap begitu? Kalau kalian mau bertengkar, jangan di muka umum. Dan jangan sekali-kali bawa nama dan jabatanku. Tapi saya tidak ada alasan. Kamu harus memilih sekarang juga. Minta maaf pada Cindy anakku atau keluar. Jawab loh. Terima kasih, Pak. Saya masih diberi kesempatan untuk memilih. Tapi saya pilih nomor 2. Selamat sore.
Lima si Anggun. Alun turun lai. Kau harus hati-hati dengan cucumu itu. Jakarta ini kota besar. Coba baca ini. Kasus penipuan lagi. Seorang laki-laki parlente mengaku cukong telah merenggut kegadisan seorang wanita. Pagi-pagi sudah cerita tentang perkosaan. Ini penting. Makanya kita jangan percaya begitu saja pada seseorang yang pura-pura berbuat baik pada kita. Seperti siapa itu? Si Buayo itu. Siapa buaya? Pagi-pagi sudah cerita tentang buaya. Masa tidak tahu? Itu si Buayo hitam itu yang semalam pura-pura baik mengantar aku. Oh, dia. Siapa namanya? Rian. Tuh, dengar. Namanya saja Rian, bukan Buyuang. Itu tandanya dia itu anak terpelajar, bukan Buayo. Tidak bisa. Dia itu Buayo. Mau si Rian kek, mau siapa kek. Pokoknya dia itu Buayo, titik. Dia itu sudah menolong kamu tadi malam. Bukannya bilang terima kasih, malah bilang buaya. Diskusinya menarik sekali. Boleh diteruskan. Asal tidak berlanjut dengan cakar-cakaran. Setuju? Sudah jam 7. Anggun berangkat enek. Takut rambe. Anggun. Tunggu sebentar. Apa, Kek? Anggun, biar nenekmu mengatakan dia itu baik. Biar kakek sudah ditolongnya tadi malam. Kakek tidak percaya dengan si buaya itu. Kakek, memangnya ada apa? Menurut pengalaman, setiap laki-laki yang berbuat baik pasti ada maunya. Kalau begitu, dulu kamu suka menolong aku, pasti ada maunya. Maaf, untuk yang satu itu aku keberatan untuk menjawabnya. Apa sebab? Itu sangat pribadi. Dan aku berhak untuk diam. Dan hak diamku dilindungi oleh undang-undang. Bukan begitu calon Bu Hakim? Bisa begitu? Betul itu, Kek? Anggun, kamu ini dibela, tapi tidak tahu. Dia itu calon hakim. Jadi harus bersikap adil. Terserah. Yang pasti, dia itu, siapa namanya? Rian. Buayo. Kakek nih, Rian. Iya, Rian. Yang pasti, dia itu anak yang baik. Iya, Buayo. Baik. Buayo. Baik. Assalamualaikum. Baik. Siapa namanya? Rian, Nek. Iya, Nak Rian yang baik. Mau cari Anggun, apa cari nenek? Mau ketemu kakek. Ya, ada apa? Saya mau kembalikan ini. Kenapa ada di tanganmu? Kemarin ketinggalan di taksi. Terima kasih. Tunggu. Kurang pitinyo. Mana?
sudah. Barangkali supir taksinya. Tidak mungkin. Dia ini pasti semacam orang yang diberitakan surat kabar itu. Loh, yang kemarin di toko bayar baju itu siapa? Kakek kan? Oh iya. Kakek lupa. Jangan buruk sangko. Terima kasih, Nak Buaya. Rian. Ya sudah. Pergi ya, Nek. Kek, Tidak bersama si buaya itu kan? mudah-mudahan. Rian, Mau kemana? ayo sama-sama. Maaf ya, Rian. Kakek orangnya begitu. Adatnya keras. Nggak apa. Itu tandanya dia sayang sama cucunya. Tapi aku suka caranya. Oh ya? Dia hati-hati dan penuh selidik. Dan keras kepala juga sama seperti kamu. Oh, itu bukan keras kepala, tapi percaya diri. Mbak. Pesan apa, Kak? Saya cappuccino ya. Sus? Saya lemon tea. Iya. Katanya kamu sudah tidak bekerja di proyek itu. Kok masih tetap ke sana? Aku arsitek bangunan, dan bangunan itu tanggung jawabku. Kalau kamu masih tetap ke sana juga, apa kata mereka? Nah, peduli setan apa kata mereka. Yang penting pekerjaanku selesai sampai tuntas. Mereka akan menganggap kamu masih membutuhkan pekerjaan. Mereka sudah tidak menggaji kamu. Bahkan meremehkan kamu. Apa kamu tidak merasa terhina? Bukan itu soalnya. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mengira bahwa aku bekerja atas dasar belas kasihan mereka. Tapi bukan karena prestasiku. Ya, justru ini tantangan. Akan kubuktikan bahwa aku tidak serendah yang mereka kira. Aku bekerja tanpa pretensi apa-apa. Ini bukan cuma soal harga diri. Ini masalah tanggung jawab. Cuma semata-mata tanggung jawab. Cuma itu. Sebuah idealisme kadang-kadang harus dibayar terlalu mahal. Bukan begitu? Mau-maunya kamu kemari. Apa salahnya? Ini kan proyek. Banyak debu. Nanti kulitmu kotor.
Sudah resiko, biar aja kotor. Lagian aku udah biasa kotor. Debu di sini bisa mengurangi kecantikanmu. Rian. Ini kan proyek, bukan tempat untuk merayu. Jailah, kayak Romeo and Juliet. Masih kerja di sini kamu? Proyek ini tanggung jawabku. Akan kukerjakan sampai selesai. Maaf, kami di sini tidak memerlukan tenagamu. Tapi kalau kamu perlu kerja untuk cari uang, boleh-boleh aja. Bikin dulu dong surat lamaran, lalui prosedur yang sebenarnya. Aku datang kemari bukan untuk mengemis pekerjaan. Lalu buat apa? Aku punya tanggung jawab moral terhadap profesiku. Mau menunjukkan pada semua orang, pada dunia? Atau cuma untuk gadis ini? Hebat. Oh dunia, lihatlah seorang perjaka yang sedang kasmaran. Ingin menunjukkan pada gadisnya bahwa dia bisa membangun sebuah gedung yang megah. Bukan sebuah pondok dari bambu. Cukup. Bobby, kalau dia bikin surat lamaran, tolong tanyakan statusnya. Apa dia bujangan atau sudah menikah? Kalau dia bujangan, tanyakan motivasinya cari uang. Untuk melamar gadis itu, atau hanya untuk menunjukkan pada mertua bahwa dia bukan pengangguran? Anggun. Saya yakin kamu masih punya harga diri. Puas kamu. Ini ambil, urus proyekmu. Coba gue insinyur, bisa gantiin Rian deh. SMA aja gue nggak tamat. Kemarin duit gue mana? Aduh, gerahnya. Cukup deh hari ini. Heran, sejak dosen baru itu mengajar makroekonomi, bahasa Sinita mulai ketularan. Cukup deh hari ini. Terus mesti bagaimana? Saudara-saudara, berhubung waktu telah habis, maka dengan sangat terpaksa kita berpisah untuk bertemu kembali. Nah, kan lebih enak. Yuk. Sialan lo. Hei, bolanya mana? Hai. Ini kan yang kamu cari? Aku nggak perlu bantuan kamu. Baik, saya akan langsung pada persoalannya. Maaf, aku nggak punya waktu. Saya tahu sekali kamu orang yang paling sibuk di kampus kita ini. Semua orang tahu itu. Sibuk kuliah, sibuk berorganisasi, sibuk olahraga. Bahkan belakangan ini saya dengar kamu sibuk mengurusi proyek sang ayah, benar kan? Itu urusanku, bukan urusan kamu. Jangan campuri urusan orang lain. Justru karena kalimat kamu yang terakhir itu bikin saya datang kemari dan ikut campur. Kenapa diam? Apa saking sibuknya kamu lupa bahwa kemarin kamu libatkan aku dalam pertengkaranmu dengan Rian? Karena kamu telah merebut Rian dari tanganku. Saya tidak pernah merebutnya dari tanganmu. Saya sengaja datang ke sana dengan maksud agar dia masih punya semangat untuk meneruskan pekerjaannya. Dan ingin mendamaikan kamu dengan dia. Nggak usah berdalih deh. Oh, saya tidak pernah berdalih. Kasihan sekali. Kamu tidak peka terhadap keadaan. Dan tidak mau bertanya kenapa saya ada di sana. Karena kamu telah melibatkan saya dalam persoalan ini. Saya tidak akan mundur sejengkal pun. Dan akan saya buktikan. Di mana ada Rian, di situ ada aku. Emangnya gue pikirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadinya aku cuma menjaga-jaga saja. Namanya anak muda. Tapi dia sudah keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Coba kau pikir. Sejak kita menikah dulu, ini si Samsudin sudah tidak dipanggil orang si Samsudin lagi, tapi diberi gelar Datuk Rajo di Langit. Tidak mudah orang mendapatkan gelar, dan tidak semua orang bisa diberikan gelar. Apa hubungannya Gala, Jok Sirian? Si Buayo itu, dia memberiku gelar Bulldog. Itu kan sudah keterlaluan. Di mana letak sopan santunnya? Sabar. Kita kan tidak tahu apa maksudnya Bulldog. Bulldog itu ya anjing penjaga. Apa kau pikir Bulldog itu bulu kodok? Kodok bulu. Kalau dipikir-pikir, betul juga dia. Kamu ini selalu membela dia. Kamu selalu menjaga cucumu itu. Takut salah pergaulan lah, takut inilah, takut itulah. Kalau ada teman-temannya yang datang, baru saja duduk 5 menit. Kamu sudah mondar-mandir dari depan ke belakang, lebih dari 10 kali. Aduh, Ajo. Sambil batuk-batuk lah. Sambil berdehem-dehem lah. Ya, aku kan sekedar menjaga-jaga, jangan Sekedar sampai... apa katamu? Sekedar apa? Sekedar menjaga. Yang biasa jadi penjaga itu apa namanya? Bukan Bulldog. Ya pantas dia memberi gelar begitu. Tapi dia itu hatinya cukup baik, jujur, gagah, insinyur lagi. Tapi hitam. Hitam ya hitam, tapi hitam manis. Aku curiga. Sejak kau membalas lambaian tangannya malam itu, jangan-jangan... Onde-mande, pikir. Kita kan tidak tahu cucu kita si Anggun itu senang atau tidak sama si Rian. Bagaimana kita tahu tentang kesopanan dan kejujuran anak laki-laki itu? Semua itu harus diuji. Baik, kita akan uji besok. Itu di belakang mereka. Sudah dekat itu mereka. Ayo lari, kudaku lari, kudaku lari kencang rasa kencang kawan-kawan dia. Kamu tuh kalah. Ya, ambis. Mana si Anggun sama Rian? Tuh. Hah? Sedang apa mereka? Siti, mana teropongnya? Ini. Ambil. Astagfirullahaladzim. Aduh apa? Hah? Alhamdulillah. Betul kan apa yang aku bilang? Kau mau bela apa lagi? Zamannya sudah begitu. Kita tidak boleh melawan arus. Itu namanya mengekang cucu kita. Aku tidak mengekang. Aku cuma menjaga-jaga. Akan terus jadi Bulldog. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Bukankah itu mengekang namanya? Kalau terus-terusan melarang, kita akan tertinggal oleh zaman. Ingat, anak cucu kita suatu kali bukan lagi milik kita. Dia akan menjadi miliknya sendiri, milik zamannya. Dia yang akan menentukan dan memilih dunianya, memilih perannya,
Biarkanlah dia memainkan perannya di pelataran panggung yang gemerlap disiram cahaya atau buram bermandikan rias. Sedangkan kita akan menjadi penonton yang baik, yang duduk di pinggir panggung, yang akan menyaksikan alur cerita hingga titik yang tertentu. Titik di mana layar tertutup atau padam karena dimensi ruang dan waktu yang mendepak kita keluar dari situ. Sudah. Aku bosan mendengar kau berfalsafah mengutip kata-kata Khalil Gibran yang kau sendiri tidak kenal siapa dia. Tidak, ini bukan Khalil Gibran. Ini adalah falsafah dari aku, Siti Rokhayah, nenek-nenek peot, istrimu yang mungkin sudah kau tidak anggap lagi, tetapi pernah membuatmu memendam rindu sesudah pertama kali kau menciumku di tepi ranjang di balik pintu. Rokhayah, aku mencintai Anggun, cucuku, cucu kita. Sejak ayah dan ibunya tidak ada karena musibah pesawat udara, tinggal hanya dia penerus keluarga kita, satu-satunya. Apakah tidak patut kita jaga? Aku rela mengorbankan jiwa dan ragaku untuk dia. Sekarang dia libur kuliah. Esok kita pulang, aku akan bawa dia. Terserah, dia cucuku, juga cucumu. Anggun, tunggu apa lagi? Ayo, Anggun. Anggun tumpuan hatiku, aku akan datang ke hadapan kakek dan nenekmu untuk meminta maaf karena telah mengobrak-abrik kepercayaan yang telah dia berikan padaku. Sekaligus juga aku akan datang kepadanya untuk merobek-robek keteguhan hatinya, memintamu menjadi ratu yang bertahta di hatiku. Salam taksib untuk kakek dan nenekmu. Salam rindu hanya untukmu, Rian. Bos! Bos! Ya. Buayo. Kalau memang harus dibatalkan, tidak apa-apa. Cuma kira-kira apa persoalannya? Ya, ternyata jalan pemikiran kami yang berbeda. Tidak apa-apa, Pak Rian. Dananya sendiri kan belum sempat dicairkan. Selama ini kami menunggu kapan dana itu dicairkan. Maaf sekali lagi, maaf Pak. Tidak apa-apa. Kalau gitu saya permisi. Silakan. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Mari. Silakan. Siang Pak. Selamat siang. Silakan.
Baru saja Pak Rian datang kemari dan membatalkan kreditnya, serta mengambil kembali surat-surat agunannya. Tapi surat jaminannya masih ada pada kami, Pak. Maaf, Pak. Bukankah dulu surat-surat ini telah diberitahukan cacatnya? Tanah ini masih dalam sengketa. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai agunan kredit. Jadi anak itu membohongi saya. Katanya kreditnya dapat dicairkan kapan saja. Betul, Pak. Surat-surat yang dia jaminkan adalah surat-surat tanah pusaka miliknya di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Rian sudah pastikan bahwa dia gadis pilihan Rian. Maka kakek yang bisa menolong. Tolonglah, kek. Kau persis almarhum bapakmu. Keras hati. Satu-satunya yang mirip dengan almarhumah ibumu. Cuma kulitmu hitam. Ndak apa ya cucuku. Yang penting hatimu putih ya. Rian, apapun yang kami miliki adalah milikmu. Apapun yang kau pinta akan kuberikan. Asal kau mau tinggal di sini. Membangun semua ini. Rian, kau kan seorang arsitek. Kau harus mampu membangun kampung kita ini. Sudah berapa tahun rumah ini tak kau singgahi. Kami menunggu kau di sini. Putih mata kami memandang. Orang yang ditunggu tak kunjung datang. Dia sibuk. Sekarang ini ada di sini. Apulai. Maafkan, kek. Ya, aku maafkan. Rian, kau pandanglah rumah yang sebesar ini. Hanya kami berdua yang menghuni. Kalau mamamu jangan diharapkan lagi. Sejak ia beristri orang rantau, rasanya sangat susah ia untuk kembali tinggal di sini. Tolonglah, kek. Itu tidak ada di adat kita. Sebagai orang Minang, perempuanlah yang harus datang melamarmu kemari. Tidak ada sejarahnya lelaki datang melamar. Apa salahnya kita datang untuk silaturahmi saja? Rian, sarahkan saja sadonyo pada kakekmu. Dia terkena banyak akal. Demi ayam yang pulang ke pautan. Demi sirih yang pulang ke gagangnya. Besok kita datang. Tapi dengan satu syarat. Tidak untuk melamar. Adat di ranah Minang ini, adat yang sudah melambagu, harus kita patuhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajo di langit Ado. Oh, Ado. Tunggu sebentar. Ah,
Kabar Datuk. Baik. Mari, mari. Terima kasih. Terima kasih. Masuklah. Iya, iya. Duduklah. Oi, Siti, Siko sebentar. Iko kawan lama. Onde mande, orang jauh bana kok mah. Di dalam sek lawa duduk. Biarlah di sikos. Duduklah. Onde mande. Lalamoy ndak bakudo, sekali bakudo di tanah data. Lalamoy ndak basuo, sekali basuo pasti membawa kabar. Kabar Datuk. Alhamdulillah, kabar baik saja. Anggun, jangan buat minuman dulu. Siko sebentar. Anggun? Iya, Nek. Ini sahabat kakek yang paling hebat. Sejak zaman Belanda, zaman Jepang, sampai sekarang. Kami tidak pernah berpisah. Inilah persahabatan. Namanya Datuk Rajo Baso. Orang yang paling disegani di kota Padang ini. Dari dulu sampai sekarang. Wah, wah. Cucumu cantiknya luar biasa. Siapa namanya? Anggun, kakek. Anggun. Oke, Nek, Anggun ke dalam dulu ya. Iya, iya. Siti, inilah sifat suamimu dari dulu. Kalau ada kembang, tidak pernah diperlihatkan. Seharusnya aku diberitahu supaya... Supaya apa? Ya, supaya bisa kupilih jadi menantu. Aku juga punya simpanan. Cucuku lelaki. Ayo, aku perkenalkan. Mari, Nek. Mari. Hah? Buayo.